bulan Rajab. Istimewanya bulan Rajab karena di bulan inilah terjadi peristiwa yang sangat maha dahsyat, peristiwa yang sangat irasional, gak masuk akal, gak logis, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti insya Allah kita akan peringati tiap tahun. Penting memperingati peristiwa itu. Kenapa? Disitulah cikal bakal diperintahkannya sholat 5 waktu. Biasanya wahyu itu turun lewat Jibril, perantara Jibril, kadang lewat mimpi. Tapi sholat 5 waktu perintahnya nabinya langsung dipanggil sama Allah. Inilah istimewanya sholat 5 waktu yang nanti kita akan ceritakan. Saya mulai dari hadis. Ini hadis yang menjelaskan tentang, ini tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir yang saya baca. Hadis-hadis yang ada di sini menjelaskan tentang ayat surah Al-Isra ayat pertama yang tadi saya baca, subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Nah, pertama menceritakan tentang detik-detik perjalanan suci Rasulullah. Sebelum saya baca hadisnya, kita baca ayatnya dulu. Memang kalau kita pahami secara sekelibet, sekelewat doang begitu, tanpa dibaca dengan iman, diikut campurkan keimanan kita, sepertinya sulit untuk mempercayainya kalau nggak pakai iman. Kalau kita hanya menggunakan logika, ya kayak orang kafir jadinya, nggak percaya. Maka ketika Rasulullah turun setelah Mi'raj itu diceritakan sampai terdengar oleh orang kafir, Nabi dikatain pembohong, dikatain gila, gitu, karena nggak masuk akal. Tapi bagi orang beriman, kalau kita cerna ayat ini kata per kata, nggak usah baca tafsir deh, kata per kata kita hayati ayat ini, insya Allah logis. Karena begini bunyinya, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Awal ayat ini dimulai dengan kata tasbih, kalimat tasbih, subhanalladzi. Subhana bermakna subhanallah, maha suci Allah. Sudah mengikut campurkan Allah sebelum menjelaskan kontennya. Maha suci Allah, Allah maha suci. Alladzi yang asra telah memperjalankan. Asra itu fi'il maudhi, telah memperjalankan, masa lampau, telah kelewatan, telah berlalu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, berarti sudah terjadi. Yang kedua yang kita cermati, Isra dan Mi'raj itu bukan kemauan Rasulullah. Isra wal Mi'raj itu perintah Allah, kehendak Allah, maunya Allah, kendaraannya Allah yang nyiapin. Jadi Rasulullah itu diperjalankan, bukan melakukan perjalanan. Sama enggak? Diperjalankan dengan melakukan perjalanan. Sama enggak maknanya? Kalau melakukan perjalanan berarti kemauan dewek. Tapi kalau diperjalankan berarti diangkut. Nah, Isra Mi'raj itu bukan perjalanan tapi diperjalankan. Siapa yang diangkut? Siapa yang diperjalankan? Bi'abdihi. Yang diperjalankan bukan sembarang wong, bukan sembarang orang, tapi hamba pilihan yang telah dipersiapkan. Makhluk suci, makhluk yang gak ada dosa. Siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Abdun itu hamba, hamba itu meliputi jasad dan ruh. Kalau hanya ruhnya tok, berarti bukan abdun, bukan hamba. Kalau jasadnya tok tanpa ruh, berarti jasad mayit. Sementara ayatnya mengatakan bi'abdihi, seorang hamba. Siapa dia? Nabi Muhammad, maha suci Allah yang telah mengangkut, memperjalankan seorang hamba. Hamba itu jasad dan ruhnya ada. Nah, lailan di suatu malam, minal masjidil haram, startnya Masjidil Haram. Kalau Bapak pernah tawaf di Masjidil Haram atau di Ka'bah, itu ada satu tiang dikasih tanda. Itulah lompatan pertamanya buruknya Nabi Muhammad. Saya kalau bawa jamaah itu kadang-kadang pas di tawaf wada putaran ketujuh itu saya nggak baca doa, menjelaskan yang ada di depan Ka'bah, sekeliling Ka'bah, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Rukun Yamani, Rukun Syami, Rukun Iraqi, Rukun Hajar Aswad, tak sampai semua. Makan midhab pun, pancuran emas, tak sampaikan semua. Tempat imam, di mana imamnya, kok imam di belakang, gitu ya? Kan ada jamaah saya, Ustadz, kok imam di belakang, makmumnya depan Ka'bah? Masjid Haram itu beda dengan masjid yang di sini. Ya. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa Palestina, Baitul Maqdis atau Al-Quds. Pernah ke sono? Pengen ke sono? Ngapain? Perang. Ada tempat tanah haram, ada 3 tanah suci, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Bila perlu kita 3-3-nya kudu sampai sana, ziarah ke 3-3-nya. Ya, ada 3 masjid yang disucikan: Haram, Madinah, Nabawi, dan Aqsa. Kalau saya belum nyampe Aqsa, kemarin mau berangkat nggak jadi pas perang, itu ndak lagi keberangkatannya. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, dan di mana 2 masjid Haram dan Aqsa itu di sekelilingnya Allah berkahi. Ini ayat menjelaskan. Ayo kita buka faktanya. Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah itu Bapak Ibu, itu sekeliling itu tandus, kering kerontang, panas, dinginnya cuma di bulan November mulai dingin sejuk. Kemudian dinginnya di bulan Desember, peralihan lagi di Januari, Februari. Kesononya panas terus. Sampai kalau haji, kemarin kami haji itu panasnya 55 derajat. Tapi tanah yang tandus, yang kering, yang gak ada kehidupan itu, tapi sekarang udah mulai beda, udah banyak kehidupan, udah banyak hijau-hijauan. Tempat yang Allah berkahi. Makkah Al-Mukarramah itu tandus, kering, tapi rakyatnya makmur. Di sono anak brojol langsung digaji. Orang Arab asli ya, bukan pendatang, bukan TKW. Orang Arab asli, sekolah itu kagak bayar, kesehatan nggak bayar, gratis semua. Bahkan digaji, kuliah digaji, dapat ATM kalau kuliah. Udah lulus ditawarin mau jadi apa? Itu Arab. Mau pindah ke Arab? Nggak bakal terima, orang pesek. Untuk asli, orang asli Arab. Jadi ketika mereka lulus kuliah, ditawarkan mau jadi polisi, jadi tentara, apa jadi apa? Apa jadi dokter? Semuanya gratis di tanah yang kering kerontang, yang tandus. Tapi tadi ayatnya, allazi barakna haulahu linuriyahu, di mana 2 masjid itu di sekelilingnya kami berkahi. Berkahnya luar biasa. Sekarang kita lihat Palestina. Pak Ustadz, Palestina perang terus, belangsak, di mana berkahnya? Kasat mata memang seperti itu. Tapi tahu tidak, sebelangsak-belangsaknya saudara kita yang sedang perang di Palestina, ada nggak satu orang yang pengen pindah dari Palestina?
Mau gak mereka ngungsi, pindah dari Palestina? Diusir sama Israel, mereka gak mau pergi. Kenapa? Mereka merasa nyaman di tanah lahir mereka. Kenapa? Karena Palestina itu tanahnya para anbiya, banyak lahir para nabi. Maka sejengkal pun orang-orang Palestina itu gak mau pindah negara. Beda sama Afghanistan, ya kan? Pakistan, apalagi Burma, ngungsi kemana-mana. Orang Palestina paling ngungsi situ juga, pindah ke utara, ke selatan, utara, itu aja pindahnya. Tapi tetap di Palestina. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tanah Palestina tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi barakna haulahu linuriyahu. Dua masjid yang sekelilingnya Allah berkahi. Kasat mata kita mereka belangsak perang terus, dibombardir sama Israel. Tetapi tahu tidak, mereka yang wafat di Palestina, saudara kita yang terbunuh di Palestina, sekarang tersenyum, Pak. Mati pun gak perlu dimandikan, langsung dimakamkan tanpa hisab, tanpa pertanyaan. Mereka syuhada. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Karena Allah akan tunjukkan tentang kebesaran Allah, baik Isra-nya, Makkahnya ataupun Palestinnya. Udah 7:30 ini baru pembukaan ini. Terusin apa enggak nih? Lanjut ya. Nabrak isya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Ya insya Allah 11:30 lah kelar ya. Nah baik. Ini kudu 2 lampu nih. Kecil banget anunya. Baik, kita start menceritakan. Saya didongengin lagi biar tahu sejarah Isra dan Mi'raj. Soalnya kalau ceramah Isra Mi'raj, saya nggak yakin diceritain kayak begini, benar nggak? Karena itu kan cuma siraman, nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau ngaji begini, makanya kalau ngaji risikonya ya agak lama, kesel, semutan kaki, ya kan ya. Tapi kita ngaji, benar nggak? Karena kalau entar ceramah peringatan Isra Mi'raj nggak bakal begini ceramahnya, enggak. Walaupun amplopnya ketebel nggak kayak gini ngajinya, enggak. Nah, gitu ya. Maka mau terusin nggak nih? Terusin. Ya kalau enggak ya udah, assalamualaikum saya. Lanjut ya. Kita mulai baca hadis. Haddasana, ini sumber hadisnya perawinya banyak sekali ya, bersambung, tapi nggak usah bacain deh. Karena ini hadisnya kalau dibacain semua sanadnya panjang banget ini. Langsung ke hadisnya ya. Nggak usah ke perawinya ya. Sumber hadisnya dari Abu Dzar radhiyallahu an. Yuhaddis, Abu Dzar menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul berkata, Furija saqfin baiti wa ana bi Makkatan. Atap rumahku terbuka saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Atap rumahku terbuka wa ana bi Makkatan, dan aku berada di Mekkah. Fanazala Jibril, maka turunlah Jibril. Fafurija sadri, maka Jibril datang lalu membelah dadaku, dioperasi. Jadi sebelum terbang Rasulullah dadanya dibelah, dipersiapkan. Bukan berarti Rasul kotor. Awas, jangan salah memaknai. Disucikan itu bukan berarti Nabi itu kotor, tapi dipersiapkan sebelum melakukan perjalanan yang sangat jauh, ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Fafaraja sadri, maka Jibril membelah dadaku. Summa ghasalahu bima'in, kemudian ini dadaku dibersihkan dengan air zam-zamin, air zam-zam, air yang paling baik sedunia, pH-nya paling tinggi, zam-zam. Kalau orang umroh dikasih 5 liter. Summa ja'a bitaston min zahabin, kemudian datanglah Jibril membawakanku sebuah mangkuk
min dhahabin yang terbuat dari emas. Mangkok emas didatangkan oleh Jibril. Mumtala hikmatan, yang isi mangkok tersebut penuh dengan hikmah. Hikmah itu kelebihan. Jadi manusia yang Allah persiapkan, di mana manusia suci tersebut diberikan satu kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Hikmah. Wa imanan, dan diberikan keimanan. Mangkok itu isinya hikmah dan imanan. Bukan berarti Rasul gak beriman, tapi akan ditambahkan keimanannya. Zadathum imanan. Fa'afraghahu fi sadri, kemudian mangkok yang isinya hikmah dan iman tersebut ditaburkan ke dadaku. Summa, kemudian atabaqahu, kemudian ditutup kembali itu dadaku. Setelah dioperasi sama Jibril, diberikan hikmah dan iman. Summa akhaza biyadihi, kemudian tanganku dipegang sama Jibril. Fa'araja bi ila sama, maka aku diangkat ke langit dunia. Jadi mulai setar. Enggak pakai lama. Terbangnya buruk itu. Nih saya ceritakan buruk. Kita suka didongengin sama orang tentang buruk ya. Ya kita suka ngebayang-bayang yang punya sayap gitu ya. Ya. Gini, buruk itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad diceritakan oleh Hasan ibnu Musa, hadatsana Hammad ibnu Salamah, akhbarna Tsabit Al-Bunani an Anas ibnu Malik, dari Anas bin Malik menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, menceritakan, ataitu bil buraqi, didatangkan kepadaku seekor buraq. Apa itu buraq? Wa huwa dabbatan abyadun fawqal himar. Buraq itu adalah sejenis binatang yang lebih besar daripada himar, di atasnya himar. Wadunil baghal, dan lebih kecil daripada baghal. Kira-kira macam kayak apa ya? Domba tapi yang gede. Di bawahnya himar, di atasnya lebih besar daripada himar, keledai, lebih kecil dari baghal. Baghal itu macam sejenis di bawahnya onta lah begitu. Kira-kira begitu bobot badannya gitu, besarnya, gedenya. Kemudian yadau hafirahu inda muntaha tarfihi, buraq itu sekali terbang, kata Rasul, sekali loncat jauhnya sejauh mata memandang, cus nyampe. Jadi kalau nggak ada bangunan, buraq itu kalau terbang sekali lompat, cus sejauh pandangan mata. Jadi kalau pandangan mata kita itu 2 kilo bisa melihat sesuatu yang 2 kilo ke sono, berarti lompatan buraq 2 kilo sekali loncat, cus begitu cepatnya. Maka Rasulullah kalau nggak dipersiapkan, ditambahkan iman dan hikmah, mustahil Nabi bisa menyaksikan apa yang dia lihat. Mustahil bisa mengingat apa yang dia lihat. Jangankan buraq yang begitu cepat, Bapak naik wus kereta cepat Bandung Jakarta, Jakarta Bandung, segitu cepatnya, bagaimana kita bisa menceritakan apa yang kita lihat? Kenapa? Terbatasnya ingatan kita, terbatasnya pandangan kita, terbatasnya pendengaran kita. Maka itulah kenapa Nabi dioperasi, dipersiapkan semuanya itu. Kalau nggak dikasih kelebihan, macam manusia biasa gini nggak bakal bisa. Buraq itu melebihi kecepatan cahaya, cus begitu cepatnya. Lah bagaimana mau nyeritain apa yang dilihat? Kalau Rasulullah tidak diberikan hikmah. Sementara buraqnya sekali lompat sejauh mata memandang.
Farokituhu fasari hatta ataitu Baitul Maqdis, maka buruk itu aku kendarai sampai Baitul Maqdis di Palestina. Tahu-tahu nyampe sono, saking cepatnya. Farabatu adabati bil halaqatil nabi bil halaqati allati yarbitu fi mal anbiya. Bucin banget nih. Kemudian sampai Baitul Maqdis, itu borok Rasul ikat di satu tempat di mana itu tiang tempat diparkirkannya kendaraannya para anbiya. Kendaraan para anbiya itu borok-borok semua. Nah, disitulah buruknya distandarin, diparkirin, lalu summa dakhaltu fa shalaitu fihi rak'ataini. Kemudian aku masuk ke masjid Baitul Maqdis, masjid di Palestina, salat 2 rakaat di Baitul Maqdis bersama para anbiya. Yang imamnya siapa? Rasulullah. Summa kharajtu, kemudian aku keluar 2 rakaat salat, beliau keluar dari Baitul Maqdis. Kemudian fa'atani Jibril bi ina'in min khamrin wa ina min labanin. Datanglah Jibril memberikan 2 minuman, yang satu khamar, yang satu susu. Susunya susu asli. Susu. Ya, ini susu nih. Susu. Sorry ya. Susu. Kalau Bapak kan suka susu setan ya. Kalau saya sukanya susu gantung. Susu gantung yang digantung itu sasetan. Ngomongnya kemana? Datanglah Jibril menawarkan 2 macam air, khamar dan susu. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, absabtal fitrah. Bukan. Fa akhtartu al-labani. Maka ketika ditawarkan air, khamar dan susu, aku milih susu, kata Rasulullah. Sebelum Mi'raj. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, asabtal fitrah. Wahai Muhammad, engkau telah milih susu dari 2 tawaran, maka sesungguhnya engkau telah menetapkan fitrahmu. Artinya apa? Kalau andai kata misalkan saat itu Nabi milih khamar, enggak jadi Mi'raj. Karena fitrah manusia itu, sekalipun dia enggak kenal agama pun, tahu mana baik, mana enggak baik. Betul enggak? Manusia walaupun enggak ngaji, walaupun bukan Islam, tahu yang namanya khamar itu memabukkan, bikin orang PA. Susu menyehatkan. Apalagi susu gantung itu menyehatkan sekali. Saset. Maka asabtal fitrah, Muhammad, engkau telah menetapkan fitrahmu. Engkau tahu fitrahmu yang mana. Manusia itu realnya tahu mana baik, mana yang tidak baik. Artinya lulus diuji sama Jibril. Tentu perintah Allah. Summa, kemudian araja bi ila sama'id dunya. Berangkatlah Mi'raj sampai langit dunia, langit pertama. Fastaftaha Jibril, maka Jibril ngetok pintu langit pertama. Fakila, maka yang langit pertama penghuninya berkata, man anta, sopo sampean wahai yang ngetok pintu. Qala Jibril, Jibril jawab, aku adalah Jibril. Fakila, juga berkata yang di atas penghuni langit pertama, dia mengatakan kembali, wa ma'aka, bersama siapa engkau Jibril? Qala Muhammadun, bersama Muhammad. Kila, kembali ditanyakan, wa qad ursila ilaihi, apakah Muhammad telah diutus, dapat izin dari Allah? Qala, maka Jibril menjawab, qad ursila ilaihi, sungguh Muhammad telah diutus oleh Allah. Fafutiha lana, maka dibukakan langit pertama untuk kami. Fa iza ana bi Adam alaihis
salam. Yang nyambut Nabi Muhammad saat Mi'raj di langit pertama adalah Nabi Adam alaihis salam, Sayyidil Bashar. Manusia pertama kali, bapak moyangnya manusia. Farahaba, maka kami disambut dengan gembira oleh Nabi Adam alaihissalam. Wada'ali bi khair, dan Nabi Adam mendoakan kebaikan bagiku, kata Rasulullah. Summa araja bina ila sama'is tsaniyah, lanjut ke langit yang kedua. Jibril ngetok pintu, fastabtaha Jibril, maka Jibril membukakan pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fakila lahu, ditanyakan oleh penghuni langit kedua, man anta, sopo sampean? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Qila, ditanyakan kembali, wa man ma'aka, bersama siapa kau Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Fakila, wa qad ursila ilai, bersama siapa? Apakah Muhammad telah diutus oleh Tuhannya? Qala qad ursila ilai, Muhammad telah diutus. Fafutiha lana fa iza ana bi Yahya wa Isa alaihimassalam. Yang ngebuka langit pertama, pintu langit pertama saat mi'rajnya Rasulullah adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimassalam. Nabi semua yang nyambut. Aduh, hilang tuh, mana dah? Nah, farahaba, maka keduanya menyambut dengan gembira. Wada'auli bi khair, keduanya mendoakan kebaikan untukku. Summa kharaja bina ila sama'is tsalitsah, lanjut ke langit yang ketiga. Fastataha Jibril kembali ngetok pintu. Qila, ditanyakan, man anta, siapa sampean wahai yang ngetok pintu? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Qila wa ma ma'aka, bersama sampa kau sampean wahai Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Fakila wa qad ursila ilaihi, apakah dia telah diutus, sudah izin dari Tuhannya? Qala qad ursila ilaihi, sungguh Muhammad telah diutus oleh Tuhannya atas perintah Allah, karena langit itu adalah tempatnya para anbiya, bahkan alam malakut tempatnya para malaikat. Faputiha lana fa iza Nabi Yusuf alaihis salam. Di langit ketiga yang nyambut itu Nabi Yusuf alaihis salam. Yusuf. Wa iza huwa qad u'tiya syatral husna. Ini yang menarik. Rasulullah menceritakan kita, ternyata Nabi Yusuf alaihi salam itu gantengnya luar biasa, separuh keindahan itu punya Nabi Yusuf, diberikan Allah kepada Nabi Yusuf. Kalau kita bicara ganteng, laki-laki sedunia separohnya ganteng punya Nabi Yusuf dewekan, separohnya dibagi-bagi duluan orang Arab, makanya mancung-mancung India, mancung-mancung Eropa ganteng-ganteng, sampai Indonesia tinggal kuntetnya karena sisa-sisanya. Syatral husna, Allah memberikan separuh keindahan kepada Yusuf. Ada yang komplain, Pak Ustadz, kalau Yusuf separuh keindahan berarti Nabi Muhammad lebih jelek dong Yusuf. Awas, jangan begitu. Ini Rasulullah sedang memuji kegantengan Nabi Yusuf, menceritakan tentang keindahan wajahnya Nabi Yusuf. Jadi tidak ngagulin dewek. Bukan berarti Yusuf ganteng separuh keindahan, tapi aku lebih ganteng, kan nggak mungkin, namanya ngagul. Benar Pak? Tapi tentu Rasulullah, kalau kita baca kitab Syama'il al-Muhammadiyah karang Imam Tirmidzi, ya Allah Pak, saya baca kitab itu sampai nangis, kayak kita ngelihat langsung begitu sosoknya Nabi Muhammad itu, wajahnya begitu indah dilihat, pakai baju apapun pantas, apalagi kalau pakai baju merah, wah langsung menyinar ke siapapun yang lihat nggak bakal bosenin. Itu Nabi Muhammad. Tapi konteksnya sekarang Nabi Muhammad sedang menceritakan kegantengan Nabi Yusuf. Pantas kalau Zulaikha terpea-pea kepada Nabi Yusuf, sampai ditarik, dipitnah bahwa si Yusuf yang terpea-pea. Kebalikannya itu Zulaikha yang tergila-gila, ya kan ya.
Begitu ceritanya. Akhirnya kan digibahin sama emak sekampung. Zulaikha cantik tapi terpea-pea dengan apa laki-laki boleh nemu di sumur. Jadi fitnah tuh di WA, rame tuh di WA ngatain gibahin Nabi Yusuf. Ngibahin si Zulaikha. Zulaikha kesel. Akhirnya di majelis taklim dikumpulin tuh ibu-ibu, mama kumpul, ada pengajian rumah saya. Ini cerita saya ya. Ya begitulah kira-kira lah. Dikumpulkan di tempatnya Zulaikha perempuan-perempuan yang gibahin dia, yang ngatain Zulaikha tergila-gila, dikasih apel satu-satu. Dikasih apel, dikasih pisau satu-satu. Ibu-ibu, mama, semuanya yang hadir di rumah saya, silakan dimakan apelnya tapi tolong dikupas dulu. Karena apelnya nggak dicuci, bukan pakai pisau. Silakan pisaunya dikupasin, itu apelnya. Ketika ibu-ibu perempuan sedang gibahin, yang sering gibahin Zulaikha itu sedang ngupas apel, si siapa? Nabi Yusuf disuruh keluar sama Zulaikha untuk jalan. Kayak apa model gitulah di depannya ibu-ibu yang sedang ngupas apel. Nggak terasa yang kekelep, yang kekelupas itu bukannya apel tapi tangannya emak-emak. Saking ternganga, terpana dengan kegantengan Nabi Yusuf yang beda tipis sama saya. Tipis banyakkan Nabi Yusuf. Berdarah semua. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Wah, ada orang Tembelang Lebu Seda. Ada orang Cibitung Bujuk Buneng. Langking takjubnya dengan kegantengan Nabi Yusuf. Maka kata Zulaikha apa? Rasain lu pada. Kata gi apa? Jangankan lu gua ge sama. Gitulah gantengnya Nabi Yusuf. Pantas kalau saya tergila-gila. Karena begitu indah wajahnya Nabi Yusuf. Itu Nabi menyaksikan langsung bahwa Allah memberikan separuh keindahan kepada Yusuf alaihi salam. Aduh, mana tadi? Farahaba wa da'ali bi khair. Maka Nabi Yusuf pun menyambut dengan gembira dan mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Summa raja bina ila sama'ir rabi'ah. Lanjut ke langit keempat. Fastabtaha Jibril. Jibril ngetok pintu. Faqila, berkata yang di langit keempat, man anta, siapa sampean? Faqala Jibril, aku adalah Jibril. Faqila wa man ma'aka, bersama siapa sampean? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Faqila wa qad ursila ilai, emang udah diutus si Muhammad? Qala qad ursila ilai, sungguh Muhammad telah diutus oleh Tuhannya. Fafutiha lanal bab, maka dibukakanlah bab atau pintu langit keempat. Wa iza ana bi Idris alaihis salam, langit keempat yang nyambut Nabi Idris alaihi salam. Farahaba wa da'ali bi khair, menyambut dengan gembira juga mendoakan kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa araja bina ila sama'il khamisah, lanjut langit kelima. Fastabtaha Jibril, Jibril ngetok pintu. Faqila, siapa yang ngetok pintu? Wahai orang yang ngetok pintu. Faqala aku Jibril. Faqila wa ma ma'aka, bersama siapa sampean Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Faqila qad bu'isa ilaihi, apakah dia telah diutus? Qala qad bu'isa ilaihi, Muhammad telah diutus. Fafutihal bab fa iza ana bi Harun alaihi salam. Langit kelima siapa yang nyambut? Nabi Harun. Tes ingetan dengan tahu ge, ngaji nggak pakai buku. Langit pertama ketemu siapa? Langit kedua ketemu siapa? Siapa? Ada dua tadi tuh, dua nabi, Yahya dan Isa. Langit ketiga Yusuf yang ganteng. Langit keempat Idris. Langit kelima Harun. Berarti mantep nih, berarti nggak tidur. Saya kira tadi didongeng pada tidur kirain. Berarti ini seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau ngaji nggak pernah bawa buku, nggak pernah bawa pulpen. Jadi apa yang disampaikan sama Imam Malik nyampe semua, masuk semua. Alhamdulillah. Nih jamaah di malam ini semuanya seperti Imam Syafi'i. Waktu dalam masjid, keluar dari masjid Imam Samudra. Ngelak. Lanjut ya, dua lagi. Sampai mana tadi itu? Summa araja ila sama'i sadisah,
Kemudian aku lanjut menaiki langit ke yang keenam. Fastabtaha Jibril, Jibril ngetok pintu. Fakila, bersama siapa yang ngetok pintu? Waman anta, siapa engkau wahai yang ngetok pintu? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Kila waman ma'aka, bersama siapa kau Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Fakila wa qad bu'isa ilaihi, apakah Muhammad telah diutus oleh Tuhannya? Qala qad bu'isa ilaihi, Muhammad telah diutus. Paputihalana fa iza ana bi Musa alaihis salam. Langit ke-6 disambut oleh Nabi Musa. Singkat teh. Summa araja bina ila samai sabi'ah, lanjut ke langit ke-7. Fastabtaha Jibril, Jibril ngetok pintu. Faqila man anta, siapa kau yang ngetok pintu? Qala Jibril, aku adalah Jibril. Qila wa ma ma'aka, bersama siapa kau Jibril? Qala Muhammad, bersama Muhammad. Faqila wa qad bu'isa ilaihi, apakah dia telah diutus? Qala qad bu'isa ilaihi, Muhammad telah diutus oleh Tuhannya. Paputihalana fa iza ana bi Ibrahim alaihis salam. Di langit ke-7 disambut Nabi Ibrahim alaihis salam. 1 Nabi Adam, 2 Yahya Isa, 3 Nabi Yusuf, 4 Nabi Idris, 5 Nabi Harun, 6 Nabi Musa, 7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ini nyampe rumah nggak apalnya? Nyampe rumah nggak? Caranya nyampe rumah, anak panggil, kasih tahu ke anak, jangan ke bini, nggak bakal ingat. Kalau ngasih duit baru ke bini, kalau ngasih hafalan ke anak, cepat masuknya. Itu bini saya. Lanjut ya. Apa udah? Kalau udah ya udah, emang gimana yang ngaji. Dikit lagi ya, endingnya. Langsung saya ringkas. Qala Ibnu Hazm wa Anas ibnu Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa faradallahu ala ummati 50 salatan. Maka ketika sampai langit ke-7, Jibril ngomong sama Rasul, ya Muhammad, ini grab titik mapnya sampai di sini. Jadi mapnya di situ, langit ke-7. Aku tidak bisa menembus Sidratul Muntaha itu artinya sidrin, kayu pohon bidara. Sidrin itu, muntaha itu batas akhir kehidupan. Enggak ada yang bisa lewat kecuali Nabi Muhammad. Maka langsunglah disambut sama Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi Itu Pak, sebenarnya saat kita sholat sedang tahiyat itu, sebenarnya satu sedang menyaksikan, mendengarkan, putar ulang itu percakapan Allah dengan Rasulullah saat di Sidratul Muntaha. Assalamu alayka ayyuhan nabi, itu ucapan Allah memberikan salam kepada Rasul saat sampai di Sidratul Muntaha. Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam sejahtera wahai untukmu pribadimu wahai nabi. Uniknya ini kalimat, kan yang datang kan namanya siapa? Namanya Muhammad, tetapi Allah enggak nyebut nama Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Bahkan dalam perintah sholawat ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan. Nabinya siapa? Allah enggak nyebut nama. Apa maksudnya? Kalau kita cinta kepada seseorang seperti cintanya bapak kepada istrimu, mbok ya jangan panggil namanya saodah. Panggillah yang beb, my honey, my darling, apalagi. Ya itulah. Kalau Rasul manggil istrinya siapa? Ya Khumairah, enggak nyebut nama. Allah pun begitu, cinta kepada Rasul, ayyuhan nabi, wahai nabi. Apa jawaban Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi Ketika diucapkan selamat dewekan, Nabi enggak dewekan, pengen selamat ngajak kita. Mana kalimatnya? Assalamu alayna. Domirnya nahnu. Salam itu, selamat itu ya Allah. Nahnu untuk kami, untuk aku dan
umatku wa ala ibadillah sholihin, dan selawat salam itu kepada hamba Allah yang soleh. Rasul enggak egois, enggak pengen surga dewek-dewek, tapi umatnya diajak. Inilah istimewanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kita sudah menyaksikan percakapan itu saat sholat, saat tasyahud atau tahiyat, ya bersaksi dong. Sudah menyaksikan kejadian Mi'raj walaupun enggak lihat langsung, hanya lewat cerita, tapi kita mengucapkan assalamu alayka, assalamu alayna. Coba bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah. Bersaksi yang nunjuk, yang namanya saksi nunjuk. Saya bersaksi bahwasanya enggak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasul utusan Allah. Itu kesaksian kita. Setelah Anda bersaksi, setelah kita bersaksi, buktikan kesaksianmu. Baca solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Itu solawat bukti bahwa kita telah menyaksikan, bersaksi, dan membuktikan kesaksian. Sholat begitu Pak, kalau kita hayati bacaan tahiyat itu nikmat. Kita sedang mengucapkan rekaman ulang kaset yang dulu pernah terjadi, yang pernah direkam. Sekarang kita baca setiap saat minimal 5 waktu sehari semalam. Dah. Udah kesel belum? Udah? Saya mah gimana yang ngaji? Ya udah. Lanjutin Pak, nyambung. Ibu terus enggak? Terusin. Jangan sampai nyumpahin saya. Ya kayak banget Ustaz, lama banget nih. Mudah-mudahan ada nasi uduk lah ya. Ini ngaji khusus ya. Dah. Faradallahu ala ummati khamsin salatan. Maka Allah mewajibkan kepadaku salat 50 waktu. 50 waktu. Oleh Mi'raj adalah wahyu perintah salat 50 waktu. Angel pora. Angel. Faraja'tu bizalika hatta maratu ala Musa. Ketika disuruh 50 waktu, ya Rasul nerima orang perintah Allah. Tetapi saat turun lagi ke bawah, ketemu Nabi Musa. Tadi langit berapa Nabi Musa? Nah ke-6, masih ingat ya? Langit ke-6. Ketemu Nabi Musa, kepergok. Pas mau turun tuh mau balik. Apa kata Nabi Musa? Faqala ma faradahu ala ummatika ya Muhammad. Apa yang Allah wajibkan kepada umatmu? Rasul jawab, qultu faradhu khamsina salatan. Salat berapa waktu? 50 waktu. Nabi Musa ngomong, ibaratnya Nabi Musa orang Tambelang, Pak. Abujuk dah. Muhammad, umatmu itu mual bakal kuat salat 50 waktu. Bayangin, jam aja 24. Salatnya 50. Berarti berapa jam sekali salat? Setengah jam sekali kan ya? Main HP sholat, baca WA sholat, lihat Facebook sholat, nggak pernah kerja Bapak, sholat terus 50 waktu. Maka Nabi Musa ngasih nasihat kepada Rasulullah. Apa kata Nabi Musa? Farji' ila rabbika fa inna ummataka la tutiku. Muhammad, balik neh nang kono, balik maning nang kono. Umatmu sing kuntet-kuntet itu orang bakal kuat 50 waktu. Umatku yang gede tinggi Bani Israel cuma 2 kali doang, pagi dan petang, itu kayak zikir doang. Umatmu gak bakal kuat. Balik lagi aja ke Tuhanmu, nego, diskon. Gak bakal kuat, boro-boro 50 waktu model begini 50 waktu. Yang 5 aja. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya lah kompak. Boro-boro 50 Muhammad. Yang 5 waktu ge angel. Maka balik lagi ke Tuhanmu, nego. Maka Rasul ngikutin saran Nabi Muhammad. Farja'tu fawadha'a syatroha, maka aku dikasih diskon sama Allah separohnya saja. Berarti 50 bagi 2 berapa? 25.
25 dibagi 24 jam. Berarti sejam sekali sholat. Kuat begitu. Maka ketika dengar itu, farja'tu ila Musa, maka aku kembali kepada Musa. Fakultu wadu'a syatruha, telah dikurangi separohnya wahai Nabi Musa. Faqala, Nabi Musa ngomong lagi, irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku. Wahai Muhammad, mending balik lagi aja. Umatmu gak bakal kuat 25 waktu, sejam sekali sholat. Boro-boro 25 waktu, terawih aja imamnya milih-milih. Yang rada cepet diikutin, ya, yang lemot, yang doyok ogah, ya kan ya? Ya kan ya? Angel Muhammad. Umatmu angel, apalagi mama sono no. Kalau imamnya doyok ditandain sama dia. Ogah terawih emang apa? Doyok imamnya. Aduh. Farjatu fawadha'a syatraha, maka aku kembali kepada Allah, ngadap ke Allah, dikurangi setengahnya lagi. Farjatu ilahi, maka aku kembali. Irji ila rabbika Muhammad, 10 waktu atau separuhnya 25 itu masih berat bagi umatmu yang ambeknya gede itu. Iya kan? Lama ngambek, kecepatan ngeluh. Itu umatmu begitu. Ya kan ya? Fa inna ummataka latiku, umatmu enggak bakal kuat. Farja'tuhu, maka aku kembali kepada Allah, minta lagi dikurangin, dan akhirnya ditetapkan 5 waktu. Setelah 5 waktu Nabi Musa nego lagi, Muhammad, 5 waktu masih banyak. Umatmu enggak bakal kuat segitu 5 waktu. Coba nego lagi. Apa kata Rasul? Faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna. Allah mengatakan bahwasanya Muhammad 5 waktu itu pahalanya sama dengan 50 waktu. Yang tadinya 50 kali sholat cukup 5 kali, tapi pahalanya sedikit pun gak dikurangin. Inilah istimewanya umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Maka banggalah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kurang apa sayangnya Allah sama kita, Pak Ibu? Kurang apa cintanya Nabi kepada kita? 50 dinego sampai 5 waktu. Kurang sayang apa Rasul sama kita? Sampai mati yang disebut siapa? Ketika Rasul wafat yang disebut siapa? Ummati, ummati. Itulah sayangnya Nabi, nggak tanggung sayangnya Rasul kepada kita. Bangetan kalau ada nggak sholat. Keterlaluan kalau ada umat Nabi Muhammad nggak pada sholat. Itu 5 waktu, wahya khamsuna. La yubaddalul qawlu ladayya, maka itu merupakan tawaran terakhir. Farja'tu ila Musa, maka aku kembali kepada Musa. Faqala irji ila rabbika. Nabi Musa ngeyel, udah nego lagi aja nego, udah 5 minta nego lagi. Apa kata Rasul? Qultu qad istahyaitu mir rabbi. Wahai Musa, aku udah izin, udah kadung izin. Aku malu sama Allahku. Yang tadinya 50 tinggal 5. Kalau nego lagi aku malu, wahai Musa. Malu. Maka akhirnya ditetapkan salat bagi kita hanya 5 waktu sehari semalam. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat telah ditetapkan bagi kita orang yang mukmin beriman 5 waktu sehari semalam pada waktu yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, peristiwa Isra dan Mi'raj mudah-mudahan pertama menambah keyakinan kita, yang kedua meningkatkan kualitas sholat kita. Amin ya rabbal. Kenapa demikian? Karena di hari kiamat amalan yang pertama kali Allah tanya kepada kita adalah tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Amalan pertama kali Allah tanyakan di hari kiamat adalah sholat 5 waktu. Jika sholatnya bagus, insya Allah ibadah yang lain pun bagus. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya ambruk, sholatnya jelek, hancur, acak-acakan,
kemungkinan besar ibadah yang lain pun ampar-amparan. Maka dari sekarang mulai kita perbaiki kualitas ibadah kita, yaitu sholat 5 waktu. Demikian, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya mujibas sa'ilin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.